Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afrizal Ardi Kusuma. Saya sebagai pemateri pertama dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan dalam konteks otonomi dan desentralisasi pendidikan. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya yang beranggotakan yang pertama Ahmad Tantowi dan kemudian Andre Dwi Puspa. Baiklah, saya akan memasuki pada pembahasan yang pertama, yaitu wujud partisipasi masyarakat dalam otonomi pendidikan. Wujud partisipasi masyarakat dalam otonomi pendidikan itu dapat dibagi menjadi 6. Yang pertama, partisipasi finansial. Yang kedua, partisipasi material. Yang ketiga, partisipasi akademik. Yang keempat, partisipasi kultural. Yang kelima, partisipasi evaluatif. Yang keenam, partisipasi mediatif. Baik, saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, partisipasi finansial. Partisipasi finansial sendiri dapat diwujudkan berupa dukungan dana sesuai dengan kekuatan dan kemampuan masyarakat. Yang kedua, partisipasi material. Partisipasi material sendiri dapat diwujudkan dengan sumbangan bahan-bahan yang berkenaan dengan material bangunan guna untuk penyempurnaan bangunan, ruang dan tempat untuk kegiatan belajar. Kemudian partisipasi akademik. Partisipasi akademik sendiri dapat diwujudkan dengan kepedulian masyarakat yang dikaitkan dengan dukungan terhadap penyelenggaraan kegiatan akademik yang lebih berkualitas. Kemudian partisipasi kultural dapat diwujudkan dengan perhatian masyarakat terhadap terpeliharanya nilai kultural dan moral yang mampu menjaga martabat masyarakat setempat. Kemudian partisipasi evaluatif. Partisipasi evaluatif sendiri dapat diwujudkan dengan keterlibatan masyarakat dalam melakukan pengendalian dan kontrol terhadap penyelenggaraan pendidikan. Dan yang terakhir, partisipasi mediatif. Partisipasi mediatif sendiri dapat diwujudkan dengan membangun network dengan institusi birokrasi dan institusi pendidikan. Dasar partisipasi masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan beberapa peran yang dapat dilakukan oleh masyarakat, pemerintah dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pendidikan. Di antaranya adalah 1. Hak dan kewajiban masyarakat. Pada pasal 8 dan 9 UU SPN disebutkan bahwa masyarakat berhak untuk berperan serta dalam merencanakan pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan. Sedangkan pada pasal 9 disebutkan bahwa masyarakat wajib memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan. Kedua, hak dan kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah. Pasal 10 UU SPN menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga, tanggung jawab pendanaan. Pasal 46 UU SPN menyebutkan pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah dan masyarakat. Pemerintah daerah dan masyarakat bertanggung jawab menyediakan anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam pasal 31 ayat 4 UU Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat, sumber dan pengelolaan dana pendidikan. Pasal 47 UU SPN menyebutkan bahwa sumber pendanaan pendidikan dibentuk berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan. Lalu pemerintah daerah dan masyarakat mengerahkan sumber daya yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelima, peran serta masyarakat dalam pendidikan diatur dalam pasal 54 UU SPN yang menyebutkan bahwa A. Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perorangan, kelompok, keluarga, organisasi, profesi, pengusaha,
dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan. B. Masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber pelaksana dan pengguna hasil pendidikan. Strategi sekolah untuk masyarakat dalam partisipasi penyelenggaraan pendidikan. Adapun strategi yang ditempuh pihak sekolah dapat dengan membuat analisis SWOT, yaitu Strengths, Weakness, Opportunities, and Threat. Pertama, strength atau kekuatan merupakan kondisi kekuatan yang terdapat dalam organisasi pendidikan atau konsep yang ada. Kekuatan yang dianalisis merupakan faktor yang terdapat dalam organisasi pendidikan tersebut atau konsepnya. Yang kedua adalah weakness atau kelemahan, merupakan kondisi kelemahan yang terdapat dalam organisasi pendidikan atau konsep yang ada. Kelemahan yang dianalisis merupakan faktor yang terdapat dalam tubuh organisasi pendidikan tersebut atau konsepnya. Lalu yang ketiga, opportunities atau peluang, merupakan kondisi peluang berkembang di masa datang yang akan terjadi. Kondisi yang akan terjadi merupakan peluang dari organisasi pendidikan atau konsep itu sendiri, misalnya kondisi lingkungan sekitar. Yang keempat adalah threats atau ancaman, merupakan kondisi yang mengancam dari luar dan ancaman ini dapat mengganggu organisasi atau konsep itu sendiri. Yang keempat adalah hubungan masyarakat dalam partisipasi penyelenggaraan pendidikan. Istilah hubungan masyarakat (HUMAS) dikemukakan pertama kali oleh Presiden Amerika Serikat. Ialah Thomas Jefferson tahun 1807. Hubungan masyarakat dengan sekolah itu dapat digolongkan menjadi 3 jenis hubungan, yaitu yang pertama, hubungan edukatif. Hubungan kerjasama hal mendidik siswa antara guru di sekolah dan orang tua di dalam keluarga. Hubungan kultural. Hubungan ini merupakan hubungan kerjasama antara masyarakat dan sekolah yang memungkinkan adanya saling membina dan mengembangkan kebudayaan masyarakat tempat sekolah itu berada. Yang ketiga, hubungan internasional. Hubungan ini merupakan hubungan kerjasama antara sekolah dan lembaga-lembaga atau instansi-instansi resmi lainnya, baik swasta maupun pemerintah. Hubungan masyarakat dalam partisipasi penyelenggaraan pendidikan sangatlah penting dalam penyelenggaraan pendidikan, terutama dalam meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia di sekitar sekolah, yang tentunya sesuai dengan budaya dan visi misi sekolah beserta masyarakat, dan juga mampu menumbuhkan rasa saling bertanggung jawab antara sekolah, guru, masyarakat, dan orang tua atas pentingnya sebuah proses pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan bersama. Baiklah, itu tadi adalah presentasi dari kelompok 4. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.